Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Hari ini kita tidak sedang membahas soal drone maupun remote control ya. Melainkan hari ini saya ingin membahas tentang hobi lain yang juga menarik, yaitu hobi yang berkaitan dengan eksperimen microcontroller, khususnya perangkat IoT ESP8266 ya. Pada video saya beberapa bulan lalu, saya pernah membuat sebuah perangkat yang bernama Duino Coin Miner yang dilengkapi dengan display monitor ini ya. Nah, pada video kali ini saya ingin mengajak Anda untuk menggunakan perangkat yang sama ini digunakan sebagai alat untuk menampilkan jumlah subscriber dari suatu channel YouTube ya. Tujuan akhirnya adalah saya ingin membuat sebuah dekorasi meja, artinya pajangan meja, yang secara boleh dikata mendekati real time, terus-menerus mengupdate informasi tentang jumlah subscriber dari suatu channel YouTube. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita perlu dulu merakit perangkat hardware-nya ya. Untuk pembahasan mengenai perakitan hardware-nya ini, saya tidak lagi bahas di dalam video ini ya. Kalian bisa lihat video saya yang membahas soal perakitan Duino Coin Miner dengan display monitor ya. Di video itu, kalian bisa belajar mengenai kabel-kabel apa saja yang dihubungkan antara modul ESP8266 ini dengan OLED display-nya ya. Di video ini kita akan mengkhususkan diri pembahasan pada pembuatan aplikasi yang mana bisa menjadikan alat ini sebagai alat menampilkan jumlah subscriber YouTube secara real time. Pada dasarnya, cara kerja sistem yang akan kita buat adalah sebagai berikut. Node MCU akan menghubungkan diri dengan internet melalui koneksi access point hotspot WiFi yang tersedia. Setelah terhubung, Node MCU akan menarik data terkait data suatu channel YouTube tertentu dan kemudian menyajikannya pada layar OLED kecil ini. Demikian seterusnya, secara berkala Node MCU akan mengambil data terbaru dan menyajikannya kembali di layar. Untuk mengambil data statistik suatu channel YouTube, sebenarnya kita perlu menggunakan API dari YouTube. Namun pada eksperimen kali ini saya coba tidak memakai API tersebut untuk menghindari kompleksitas pemrogramannya. Pendekatan yang saya lakukan adalah dengan mengambil langsung laman web yang terkait atau istilahnya melakukan web fetching dan lalu menguraikan source code HTML-nya untuk mengambil data-data yang diperlukan. Jika kita menarik data langsung dari situs YouTube pada laman suatu channel tertentu, kita akan kesulitan memperoleh data yang diinginkan. Semisal untuk informasi jumlah subscriber yang disajikan YouTube tidaklah lengkap. Misal untuk jumlah subscriber channel saya, pada saat ini sejumlah 12.456. Akan tertulis hanya 12,4K saja. Oleh sebab itu, saya mengambil datanya melalui situs lain yang bernama Social Counts yang beralamat di socialcounts.org. Jadi, web Social Counts ini menarik data tentang suatu channel tertentu dari YouTube dengan memakai API. Kemudian menyajikan data statistik tersebut di lamannya. Jika kita telaah isi source code HTML laman dari Social Counts ini, kita bisa memperoleh data, jumlah subscriber, total video yang sudah diupload, dan total view dari suatu channel tertentu. Sampai di sini sebenarnya kita sudah bisa memperoleh bahan baku untuk ditampilkan pada OLED Node MCU kita. Namun sayangnya, ukuran laman yang dihasilkan Social Counts ini masih terlalu besar bagi memori Node MCU ESP8266 yang kecil. Oleh sebab itu, saya mengakalinya dengan menggunakan bantuan dari situs ketiga yang bernama Tools YEP. Secara umum, situs Tools YEP ini merupakan online web tools yang menyediakan banyak perkakas bantu bagi seorang webmaster. Dan untuk keperluan mengambil data dari situs sebelumnya, saya menggunakan fitur Tools YEP yang bernama Web Page to Plain Text. Perkakas ini merupakan sarana untuk mengkonversi sebuah laman web menjadi teks biasa. Jadi,
laman web yang bisa jadi penuh dengan ornamen, kode JavaScript, dan sebagainya itu akan dikonversi oleh fitur ini menjadi tampilan teks isi kontennya saja. Fitur web page to plain text ini membuang semua kode-kode atau script yang ada, format-format tampilan yang digunakan, dan lain sebagainya, sehingga membuat sebuah laman web menjadi jauh lebih kecil. Nah, keluaran dari tools YP inilah yang akan kita gunakan dalam eksperimen ini. Untuk memulai pemrograman Node MCU-nya, seperti biasa saya gunakan laptop dan kemudian saya hubungkan Node MCU ini ke laptop menggunakan kabel USB ya. Selanjutnya silakan download program Sketch yang saya sudah sediakan linknya di deskripsi video ya. File program Sketch-nya saya beri nama youtubestats.ino ya. Tinggal Anda buka saja lewat web browser dan kemudian klik pada tombol download dan simpan pada folder manapun di harddisk Anda. Kemudian buka program Arduino IDE dan kita buka file yang tadi sudah kita simpan ya. Sebelum Anda bisa menggunakan aplikasi ini berikut dengan Node MCU serta layar OLED-nya, terlebih dulu kita harus mengkonfigurasi Arduino IDE ini agar bisa menggunakan library yang sesuai dengan yang dibutuhkan ya. Untuk penjelasan mengenai konfigurasinya juga sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya yang berisi tentang pembuatan Arduino Coin Miner menggunakan layar LED ya. Untuk link videonya saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Oke. Ada 3 baris variabel yang harus disesuaikan dengan konfigurasi Anda ya. Kita cari di area yang namanya namespace. Oke. Di sini ada 3 baris ini. SSID, password, dan channel ID ini perlu disesuaikan dengan konfigurasi Anda ya. Untuk SSID tentunya diisi dengan WiFi yang Anda gunakan baik di rumah maupun di kantor Anda ya. Semisal WiFi saya adalah namanya WiFi 34 ya. Kemudian diisikan dengan password yang sesuai. Oke. Dan kemudian konstanta string channel ID ini diisi dengan channel ID YouTube yang ingin kita tampilkan statistiknya di layar OLED kita ya. Oke. Di sini saya sudah cantumkan beberapa contoh yang bisa Anda coba. Channel ID-nya MrBeast, PewDiePie, dan channel saya sendiri ya, Squadron Salatiga ini ya. Anda tinggal kopikan saja jika Anda ingin mencoba salah satunya ya. Copy dan menggantikan ke tempat yang ada di sini. Begitu misalnya. Gitu ya. Atau jika Anda ingin menggunakan channel ID lain, kita bisa memperolehnya dengan cara sebagai berikut. Untuk mengetahui ID YouTube channel Anda, buka YouTube pada browser dan login pada account Anda. Lalu klik pada icon dari account Anda ya. Scroll menunya ke bawah, ada pilihan setting, kita klik. Maka di sebelah kiri layar akan ada muncul menu lagi. Kita pilih Advanced Setting. Channel ID Anda akan tampak pada baris kedua seperti ini ya. Alternatif lain untuk mengetahui channel ID suatu channel YouTube, semisal yang bukan kita miliki, adalah dengan menggunakan situs social counts. Caranya, kita buka situs socialcounts.org, kemudian kita klik pada pilihan YouTube Live Subscriber Count. Kita masukkan nama channel YouTube yang hendak diketahui ID-nya pada kolom input yang ada, diakhiri dengan Enter. Selanjutnya, pada layar akan tersaji channel-channel yang memiliki kemiripan dengan nama channel yang tadi kita masukkan. Kita klik pada channel yang kita maksud, lalu pada layar Social Counts, akan tampil statistik dari channel tersebut. Untuk mendapatkan channel ID YouTube-nya, kita tinggal melihat pada alamat URL-nya saat ini.
Channel ID yang dimaksud adalah variabel string pada ruas paling belakang setelah garis miring yang terakhir. Defaultnya saya mengatur untuk refreshing atau pengambilan data dilakukan setiap 1 menit sekali ya. Itu bisa diubah atau disesuaikan dengan kebutuhan Anda dengan mengubah max time ini. Variabel max time yang saat ini berisi atau bernilai 6 itu merupakan 6 dikali 10 detik ya, di mana 10 detik itu berada di variabel run in ms ini yang berisi 10.000. 10.000 ini merupakan 10.000 dari mikrosecond ya, artinya 10 detik ya. Jadi untuk mengubahnya tidak diubah di 10.000-nya, tapi cukup di max time-nya ini ya. Misalnya kita mau 30 detik sekali, maka ini tinggal kita rubah 3 dan seterusnya ya. Namun saya sangat sarankan jangan terlalu sering, karena jika terlalu sering bisa menyebabkan kegagalan dalam pembacaan data websitenya ya. Mengingat setiap kali pengambilan data ini melibatkan 3 situs ya. Situs tools YEP-nya, kemudian situs social accounts, dan situs YouTube-nya itu sendiri ya. Oleh sebab itu 6 atau 60 detik itu bagi saya merupakan nilai yang cukup ideal ya. Jika sudah, kita tinggal mengkompilasi dan menguploadnya langsung ke NoteMCU ini ya. Kita klik pada kompilasi, kemudian layar kompilasinya kita besarkan ya biar kelihatan. Kita tunggu selama beberapa saat. Proses kompilasinya masih berjalan. Nanti jika tidak ada kesalahan, maka hasilnya akan bisa kita lihat di layar OLED ini ya. Oke, proses kompilasinya sudah 100%. Dan sekarang kita bisa lihat ya, pada layar OLED-nya ada aktivitas koneksi ke WiFi. Oke, WiFi connected. Dan ini dia statistik yang ditampilkan, yaitu tadi kita memasukkan channel YouTube-nya MrBeast. Saat ini kita bisa melihat adanya informasi bahwa jumlah video yang sudah diupload 767, jumlah subscribernya ada 210 juta, dengan total viewsnya sekitar 36 miliar ya, luar biasa. Jadi demikian untuk proyek ini. Langkah selanjutnya kita tinggal melakukan finalisasi seperti membuat tutup mika atau ornamen-ornamen hiasan yang menjadikan alat ini menjadi lebih menarik untuk dijadikan hiasan meja ya. Kita bisa lihat setiap 1 menit sekali data di layar OLED ini akan diperbaharui ya. Jadi demikian saja video kita kali ini tentang pembuatan alat monitor status channel YouTube dengan NoteMCU ESP8266 dan layar OLED-nya tanpa menggunakan YouTube API. Keuntungan dengan pendekatan ini lebih mudah dalam tahap pemrogramannya. Namun kelemahannya, sistem ini jadi menambah kebergantungan pada 2 situs web lain, yakni situs Social Accounts dan situs Tools YEP. Semoga video ini berguna bagi Anda. Terima kasih sudah menyaksikannya. Dan sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salo 3. Mohon pamit.